Mungkin orang tua antum gak lulus SD, mungkin gak pernah mengenyam bangku kuliah. Antum mungkin dokter, mungkin profesor, orang yang dihormatin orang. Jangan minta penghormatan dari bapak dan ibumu. Engkau yang harus menghormatin keduanya. Maka diingatkan orang umur 40 tahun, ingat sama orang tua. Antum lihat di mana antum campakkan orang tua antum, di mana antum tinggalkan orang tua antum. Ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua kita. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan kemurkaan Allah bergantung dengan kemurkaan kedua orang tua kita. Wa an a'mala salihan tardah. Bantulah hamba untuk beramal soleh yang kau ridha ini. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan perbaiki aku di anak keturunanku ya Allah. Jamaah, balasan untuk orang yang berbakti kepada orang tuanya kontan Allah bayar di dunia sebelum di akhirat. Balasan buat orang yang durhaka sama orang tuanya kontan nih, dibayar di dunia sebelum di akhirat. Ma min dzambin ahaqqu an yu'ajjilallahu lahul uquba fid dunya ma'a ma yudakhiru lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim wa fi riwayah wal uquq. Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk dibalas di dunia sebelum di akhirat nanti daripada kezaliman dan kedurhakaan kepada orang tua. Jadi kalau bicara berbakti sama orang tua, itu bukan kita ngasih tahu sama anak kita, "Nak, kamu harus berbakti sama orang tua, nak. Kamu harus seperti ini pada orang tua." Nggak perlu. Anak-anak itu perlu contoh dari bapak dan ibu. Berikan contoh, dia akan berbakti. Ingat seorang anak yang dia tinggal sama bapaknya. Bapaknya tinggal sama dia. Bahasanya bapaknya tinggal sama dia. Berarti bapaknya ikut dia, bukan dia yang ikut bapak. Sudah tua bapak. Istrinya kurang suka sama bapak. Ya udah tua ngerepotin. Akhirnya istrinya usul, gimana kalau bapak ditaruh di atap. Jadi rumah itu ada atap, ada kamar biasanya di sana di Arab sana. Akhirnya si suami nurutin istri, mengatakan, ayah keberatan nggak kalau tinggal di atas? Oh nggak apa-apa nak, yang penting kau seneng nak. Bayangkan, wallahi orang tua kita itu, yang penting anaknya bahagia. Akhirnya dipindah ke atas. Tiap hari bapaknya ini dikirimin pakai piring dari plastik apa seng nggak lupa, kirimin ke atas makan ya, nanti bajunya dicuci, pokoknya nggak kumpul sama cucu-cucunya, seakan-akan diasingkan sampai meninggal dunia. Sudah meninggal, selesai. Orang itu kalau orang tua yang meninggal selesai, sudah beban hidup dia. Padahal itu pintu surga yang sudah ditutup buat antum. Maka sebagian ulama ketika ibunya meninggal menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis seperti ini? Kata dia, gimana aku tidak menangis? Pintu surga terbaik udah tertutup buat aku, kata dia. Udah selesai. Aku belum berbakti sama dia sudah meninggal. Akhirnya ketika meninggal dikubur, bapak anaknya ini mau bersih-bersih kamar bapak bersama anak dia. Bersih-bersih, sudah dimasukin kantong hitam ya, macam-macam. Ketika piring tempat anaknya ini ngirim makanan buat bapaknya, mungkin cucunya juga ngirim buat bapaknya, mau dibuang, kata anaknya, ayah jangan ayah, buat aku ayah. Kenapa nak? Buat apa piringnya? Iya ayah, nanti kalau ayah sudah tua, aku akan pakai ini buat ayah. Anaknya anak kecil nggak tahu apa-apa aja. Dia pikir itulah berbakti sama orang tua. Dia ingin mengulangi apa yang dia lihat, dia ingin praktekkan sama bapak. Bukan karena dia ingin durhaka, bukan. Karena dia berpikir itulah kebaktian jemaah.
Ketika si anak ini melihat anaknya mengatakan itu, dia nangis dia jemaah. Dia ciumin baju bapaknya yang ada di sana. Selesai sudah jemaah. Selesai. Pintu surga itu sudah ditutup buat antum. Maka nggak perlu antum kasih ceramah anak antum tentang berbakti. Antum minta sama Allah, perbaikin di anak keturunanku ya Allah. Iya. Agar mereka berbakti, bermanfaat buat kedua orang tuanya, buat negeri ini, buat agamanya. Tapi tidak hanya dengan omongan. Kalau seorang ayah suka duduk sama ibunya, pijetin kaki ibunya, antum suka ambilin sandal buat bapak antum. Kadang-kala kan orang kalau pakai sandal masuk rumah itu sandalnya ngadep ke rumah. Antum suka belokin. Antum keluar dari masjid, sandal bapak antum lurusin. Antum gak usah suruh anak antum melakukan itu sama antum. Dia akan lakukan itu sendiri. Birrul walidain, berbakti kepada ibu khusus. Itu bukan ceramah yang disampaikan. Bukan pidato yang disampaikan oleh seorang orator. Enggak. Tapi sesuatu yang kita praktekkan. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku taubat ya Allah. Aku mohon ampun kepadamu. Aku termasuk orang-orang yang bersalah diri. Jamaah, man ahqun nas bi husni sahabat. Siapakah manusia yang paling pantas mendapatkan kedekatan kita sama dia? Sahabati. Bukan hanya servis dari kita, tapi pendampingan dari kita. Kita lebih sering duduk sama sahib-sahib kita. Ini ketika sahabat bertanya, siapa ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ummuk, ibumu. Qultu tsumma man? Setelah ibu siapa? Ummuka, ibumu lagi. Qultu tsumma man ya Rasulullah? Iya, aku tahu ibu. Kemudian ibumu lagi. Qultu tsumma man? Tsumma abuk, baru bapakmu, baru orang yang dekat lainnya. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sampaikan ini kepada ya aktivis gender yang mengharapkan persamaan lelaki dengan wanita. Di dalam agama kita wanita diletakkan 3 kali di atas laki-laki dalam kebaktian. Bukan sama bapak, tidak. Maka bapak jangan pernah iri ketika melihat anaknya lebih cinta sama ibunya, lebih berbakti sama ibunya, karena itu syariat Allah Jalla Jalaluh. Iya, kita tetap berbakti sama bapak kita. Tapi ibu kita, kenapa kok ibu 3 kali? Bapak tidak ikut hamil. Rasa lelah ibu tidak pernah dirasakan bapak. Bapak tidak ikut melahirkan. Dia tidak pernah merasakan rasa sakit melahirkan. Bapak tidak pernah menyusuin. 3 ini pekerjaan ibu. Sehingga ibu dikasih tempat yang lebih tinggi. Bihusni sahabati, dengan pendampingan kita, dengan kebaikan kita, ibu kita. Maka berusaha jamaah untuk sering-sering kumpul sama ibunya. Tadi kalau antum keluar kota, masya Allah jamaah, anda bertemu dengan seorang lelaki yang sudah tua, dia hampir 60-an, ketemu di pesawat dari Jember ke Surabaya. Dia datang, dia cium tangan anak ngomong, apa nih kata dia, anak yang lebih pantas cium tangan antum, anak ngomong. Dia cerita, Ustaz, anak itu sering dengar ceramah Ustaz, tapi nggak peduli. Sampai suatu hari, anak dapat kiriman video tentang berbakti sama ibu. Anak punya ibu sudah 70 tahun, Ustaz, ada di Jember. Anak kerja di Jakarta. Anak ingin ibu ke Jakarta, ibu nggak tahan, ibu minta di Jember. Anda minta ridhonya, ibu ridho, anak tetap kerja di Jakarta. Anak dulu pulang Ustaz, ya kalau ada acara, ada yang menikah, Idul Fitri, itu dah pulang. Tapi sekarang sejak anak mendengar ceramah Ustaz tentang berbakti sama ibu, anak sebulan 3 kali pulang ke Jember Ustaz. Duit bisa dicari, tapi ibu kalau mati, antum akan menyesal. Antum gak bakal ketemu lagi.
Akan datang satu saat antum hanya ingin melihat wajah ibu antum. Gak ada lagi. 3 kali dia jamaah. Jangan takut duit antum habis untuk berbakti sama ibu. Jangan berpikir kalau uang untuk beli tiket terus Ustaz habis. Ya Allah, antum gak percaya sama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin rizkinya diluaskan, barang siapa yang ingin umurnya dipanjangkan, apa yang dia lakukan? Sambung rahimnya. Sambung rahim. Rahim kita sendiri, ibu kita. Kita dari sana keluar. Itu yang paling berhak mendapatkan kebaktian kita. Antum jangan takut kehabisan waktu. Ketika antum berbakti sama orang tua, Allah berkahin waktu antum. Jangan takut duit antum habis, Allah lipat gandakan apa yang antum keluarkan. Tapi kadang-kala kita nggak yakin. Kita berpikir hitung-hitungan, aduh anak kalau ngasih orang tua berangkat pulang berapa, kalau dihitung aduh nggak masuk Ustaz hitungannya. Antum biarkan malaikat yang itu. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Allah tuh punya malaikat-malaikat mulia yang tugasnya mencatat. Dia tahu dengan apa yang antum kerjakan. Biarkan mereka yang mencatat. Biarkan mereka yang menghitung. Wallahi jamaah, kita tuh disuruh dekat sama orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita minta. Kalau enggak, ya mungkin dia ridho jauh. Tapi jangan dipikir dia suka antum jauh dari dia. Maka sebagai bentuk kebaktian anak, tetaplah antum dekat sama orang tua. Yang terakhir, di surah Luqman, ketika Allah mewasiatkan agar kita berbakti sama orang tua kita, lalu Allah mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran, jangan taat kepada keduanya. Fala tuti'huma, jangan taat, jangan patuh. Tapi setelah itu Allah mengatakan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Sahibhuma, jadikan orang tua antum sahib antum. Temanin dia, jangan ditinggal. Kebanyakan di antara kita berkata, Ustaz, abah ana belum dapat hidayah, ibu ana belum dapat hidayah. Pertanyaannya, antum hidup di mana? Ibu antum hidup di mana? Ana hidup di Jakarta, ibu ana hidup di kampung, orang tua ana hidup di kampung. Antum setahun kali pulang. Kata Allah, sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini yang kafir. Temanin keduanya dalam kondisi penuh dengan kebaikan. Haibati fillah, sekali lagi ana sampaikan bahwasanya kebaktian kepada orang tua itu memiliki kedudukan yang tinggi setelah bertauhid kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā.